Saya ini sama seperti rakyat yang komen-komen itu, hanyalah masyarakat biasa, tidak punya peran penting apapun di negara ini. Nggak penting lah kami ini sebenarnya ya. Terus apalagi, bukan pejabat, bukan politikus, bukan pemerintahan, bukan apa-apa. Kami ini hanya rakyat jelata, rakyat biasa. Tapi percayalah, kadang-kadang omongan rakyat jelata inilah yang jauh lebih bisa diterima. Kenapa? Kami tak ada keuntungan apapun. Jadi, kalau bukan kepentingan untuk kebaikan negara, nggak ada. Tulus-tulus saja, ya kan? Nah, kan udah pernah aku cerita, mereka tuh punya banyak HP. Tapi aku udah nggak perlu lagi bilang kayak gitu. Sekarang fakta yang beredar jauh lebih terbuka daripada sekadar yang aku bilang. Oke lah, aku orang yang pernah terjun langsung. Tapi sekarang kan udah bisa kalian lihat sendiri, ya kan? Nah, aku mau kasih tahu satu hal. Indonesia adalah negara ini. Oke, negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 sedunia. Terus apalagi, kekuatan militernya nggak diragukan. Nomor 4 cuy. Dah. Kalian tahu juga kan, makhluk ini, mereka sangat benci dengan kita. Kenapa? Karena kekuatan netizen. Tapi, aku rasa apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena pastinya komentar-komentar itu udah berkurang. Dan kita udah disibukkan dengan yang lain. Jadi, mereka tuh sadar, kenapa, kemana nih makhluk-makhluk yang mecat-mecat hak babah, ya kan? Kayak orang-orang Indonesia nih kan, yang mulutnya tajam-tajam nih, kemana? Aku nggak pernah muncul lagi di tempat kami kan? Ada, tapi tinggal dikit. Apa yang terjadi dengan tahu lah dia tuh. Nah, dengan garis pantai sepanjang itu, kapal busuk aja bisa lewat. Terus ada pula tuh statement yang mengatakan kita nggak boleh tahan mereka karena kemanusiaan. Gak usah kalian jual-jual lah kata-kata kemanusiaan tuh. Tempatkanlah pada tempatnya kemanusiaan tuh ya. Sejahterakan dulu lah orang-orang kita sendiri itu, baru ngomong yang lain, kemanusiaan lah. Karena apa? Mereka tuh bukan lagi korban genosida, bukan lagi itu yang awal-awal sana. Sekarang ini mereka tuh lari dari camp. Nih aku kasih tahu lagi satu watak mereka. Mereka itu lari dari camp pengungsian karena nggak betah, ngerti nggak? Mereka tuh pengen hidup sejahtera, normal seperti orang lain. Mereka tuh pengen punya identitas, itu sebenarnya. Cuman untuk mendapatkan ke situ, ya dia harus masuk ke negara orang. Dengan cara apa? Ini aku bilang kuncinya. Yang paling mudah adalah dengan menikahi warga lokal. Otomatis dia bisa dapat kartu karena dia sudah ikut pasangan. Maka keputusan yang paling tepat adalah menolak mereka semuanya. Kenapa? Mereka itu sudah sangat banyak, udah nggak wajar lagi kita terima. Nggak bisa lagi kita bilang mereka tuh korban genosida, mereka tuh orang Bangladesh yang menyusup. Mungkin kita pilih-pilih, yang mana korban genosida? Saya gitu. Yang mana orang Bangladesh menyusup? Enggak ada, bukan. Impossible. Tahu nggak? Maka dari itu pukul rata aja semuanya, pulangin. Karena mereka tuh sudah tidak lagi dari Myanmar. Itu info yang beredar dan itu info akurat ya. Udah banyak diteliti lah. Nah, oleh karena itu yang saya takutkan apa? Betapa lemahnya Indonesia pertahanannya, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat makhluk yang tadi saya bilang tuh balas dendam. Kan mereka pernah ucapin untuk mau balas dendam sama kita. Datanglah tank dia malam-malam, duduk, habis. Tamat riwayat kita semuanya. Kenapa? Ditengok sama orang tuh kan, kapal bot tongkang aja lolosnya ke negara kau. Apa kau lah yang nomor 4? Ini aku kasih tahu ya. Sebelumnya saya adalah pengajar bahasa Indonesia untuk militer India. Karena militer India ini akan melakukan pertukaran dengan militer Indonesia. Jadi bahkan militer India ini yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa fotonya. Mereka ini bahkan sangat kagum dengan kekuatan militer Indonesia. Jadi Indonesia dan India itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan kampus saya dulu itu pernah didatangi oleh Muhammad Hatta, wakil presiden kita. Jadi mereka bilang kalau Indonesia ini negara yang sangat kuat militernya, kami cocok belajar ke sana, dan mereka membutuhkan pelatihan bahasa sehingga saya latih dalam beberapa jangka waktu lah. Dan satu orang itu kemarin baru pulang dari Indonesia, dia pelatihan di Bandung. Oke. Apa yang mau saya sampaikan adalah dengan percaya omongan saya ya, bukan berarti rukun iman bertambah 7, tenang aja, itu nggak akan terjadi. Tapi paling nggak kita bisa waspada. Karena kalau sudah banyak info yang beredar saat ini pun kita masih melawan, masih nggak mau dengar, masih suka ambil keputusan yang aneh-aneh, sangat tidak worth it kita pertaruhkan negara kita yang diperjuangkan dengan darah hanya runtuh gara-gara pulu-pulu.